Halo, assalamualaikum semua. Kali ini aku mau share kue kering lebaran lagi. Nah, aku bikin kue nastar keju. Ini tuh tampilannya super cantik, rasanya enak, manisnya pas, selai nanasnya juga kerasa, dan ini keju banget ya. Nah, penasaran kan gimana cara bikinnya? Simak terus ya sampai selesai. Untuk bahan-bahannya silahkan disimak baik-baik ya. Dan lebih lengkapnya lagi nanti aku akan simpan di kolom deskripsi. Dan untuk selai nanasnya udah aku bentuk lonjong seperti ini ya. Ini aku ukur pakai sendok takar ukuran 1,25 ml seperti ini biar hasilnya itu sama rata. Jadi untuk beratnya sekitar 3 gram ya. Langkah pertama, masukkan margarin ke dalam wadah. Lalu masukkan gula halus. Untuk gula halus ini harus disaring dulu ya, karena biasanya gula halus itu banyak yang membatu atau bergerindil. Sekarang mixer dengan kecepatan rendah, sebentar aja, nggak usah lama-lama, cukup sampai 1 menit biar adonan tidak melebar pada saat di oven. Setelah 1 menit di mixer, adonan sudah lembut seperti ini. Sekarang matikan mixernya, lalu masukkan kuning telur dan mixer lagi sebentar aja, cukup sampai tercampur rata. Kalau udah, sekarang masukkan susu bubuk, tepung maizena, keju parut, dan tepung terigu. Ini tepung terigunya dimasukkan sedikit demi sedikit ya, sambil diaduk menggunakan spatula. Setelah tepung terigunya masuk semua, sekarang lanjut kita uleni menggunakan tangan sampai adonan benar-benar tercampur rata dan tidak lengket lagi di tangan seperti ini ya. Dan ini udah siap buat kita cetak. Seperti biasa, biar adonannya itu sama rata, aku ukur dulu pakai sendok takar ukuran 5 ml ya. Setelah selesai, ambil satu adonan, langsung kita bulatkan dan dipipihkan. Lalu simpan selai nanas di atasnya ya, dan kita tutup dengan adonan. Lalu dibulatkan sampai permukaannya halus dan bentuk lonjong mengikuti selai nanasnya ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Sekarang aku ulangi lagi sekali lagi ya. Kita bulatkan lalu dipipihkan, ambil selai nanas dan simpan di atas adonan, lalu ditutup dan digulung-gulung sampai permukaannya halus, dibentuk lonjong seperti ini ya, mengikuti ukuran selai nanasnya. Nah, kalau udah, langsung simpan di loyang dan beri jarak ya antara satu dan yang lainnya. Lanjutkan sampai adonannya habis. Ini semuanya udah selesai dicetak dan dibentuk. Hasilnya dapat 3 loyang setengah seperti ini ya. Ini udah siap buat kita oven.
Untuk ovennya pastikan sudah dipanaskan dulu sebelumnya, lalu dimasukkan adonannya ya. Dan kita oven kurang lebih selama 35 menit menggunakan api kecil atau sesuaikan lagi dengan oven kalian masing-masing. Kalau udah 20 menit di oven, kita tukar posisi loyangnya, yang bawah jadi di atas dan yang atas jadi di bawah, biar matangnya merata. Dan kita oven lagi kurang lebih selama 15 menit. Nah, ini kuenya udah mateng, langsung kita keluarkan dari oven ya. Dan kita tunggu dulu sampai kuenya benar-benar dingin, baru nanti kita oles dengan kuning telur dan ditaburi dengan keju parut. Untuk olesannya aku pakai 2 kuning telur, lalu tambahkan dengan pewarna kuning telur secukupnya ya, lalu kita kocok sampai tercampur rata. Nah, setelah kuenya dingin, langsung kita oles permukaan atasnya dengan kuning telur. Ini aku oles sebanyak 2 kali olesan ya, biar warnanya itu makin cantik. Setelah 2 kali olesan dengan kuning telur, langsung ditaburi permukaan atasnya dengan keju parut. Nah, ini semuanya udah selesai aku taburi dengan keju parut. Ini aku lupa pencet tombol kameranya, jadi maaf videonya nggak kerekam ya. Dan lanjut aku oven lagi selama 15 menit atau sampai kuning telurnya matang dan keju parutnya kering ya. Nah, setelah keju parutnya kering, langsung kita keluarkan dari oven. Dan kue nastar kejunya ini udah jadi ya. Dan oven semua adonannya sampai selesai. Selagi masih hangat, kita keluarkan dari loyang, simpan di atas cooling rack biar lebih cepat dingin. Nah, biar kue nastar kejunya makin cantik, aku pakai paper cup seperti ini ya. Dan hasilnya ini super cantik. Lanjutkan sampai semuanya selesai ya. Oh ya, untuk hasilnya aku dapat 3 toples ukuran 500 gram dan masih sisa sedikit, sekitar 16 piece kue nastar keju ya. Nah, semoga kalian suka dengan videonya, semoga bermanfaat dan menginspirasi kalian semua ya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya juga, biar kalian tidak ketinggalan resep terbaru selanjutnya. Selamat mencoba, terima kasih.